rusuhnya itu menurut siapa? Nah. Terus bikin onarnya itu Seperti apa? seperti apa? Karena kalau misalkan didengerin lagu-lagu itu juga pelan-pelan. Nah, itu semua. dia, makanya itu dia. Lagunya juga pelan-pelan. Lagunya santai, slow. Gak ada yang memicu keributan segala macam. Mungkin Tapi emang itu kejadiannya sekali apa sering? Enggak. nggak sering tapi nggak sekali. Sekali ya. Enggak sering tapi enggak sekali. Nggak sering tapi nggak sekali. Gas terus. Pernah gitu, jadi gue suruh kan dia apa lagi berantem kan, Iya. Nggak berantem sih kayak rusuh-rusuhan gitu. Biasa. Terus gue suruh rangkulan, pada rangkulan, pada ikutin rangkulan. Pas udah mulai intro, buyar lagi ya. Kayak gitu kan, kalau misal contoh kan tadi kayak dari band musik atau gitu kan, itu kan si apa ya, bisa dibilang oknum atau orang-orangnya lah. Nah mungkin juga itu juga yang terjadi sama kita sekarang. Mungkin karena lagunya asik, terus emang orangnya lagi gimana, Banyak masalah ya. masalah, kira ada senggol-senggol jadi salah paham ya. Bilang sensi. Makanya kita selalu apa ya, mencoba edukasi juga nih ke ke teman-teman terdekat dulu, kayak misalnya Dampak ke kaliannya tuh pasti ada ya biar sedikit. Ada, Bang. Apa ini dampak ke kaliannya apa itu biasanya? Paling parah apa sih dampaknya? Boykot. Serius? Serius dah? Di boykot. Enggak sih, kayak nggak boleh main di tempat di beberapa tempat tertentu. Iya. Jadi orang itu nyediain tempat nih Bang ceritanya. Nah nyediain tempat buat pure, oke lah. Kita main di sana. Kejadian acara itu, kejadian juga crash juga di situ. Nah dan orang pihak dari sananya tuh taunya masanya pure. Padahal kita kalau dibilang buat masa, malah masa yang ikut kita itu malah kita suruh jaga supaya nggak ada crash gitu Bang. Nggak tahu kenapa ini maksudnya infonya tuh gua nggak tahu kok cepet banget. Padahal gua rasa ini band apa sih kok bisa sampai secepat ini informasinya. Iya. Ini yang banyak banget orang pengen tahu ternyata gimana ya. Irma sorry ya kalau agak nyinggung agak gimana ya. Karena kalau gua tahu view Pure tuh ke framing nih rada-rada band-band yang krusual. Iya beneran banyak lah nyebut Pure itu ya band rusuh, band yang selalu bikin onar. Itu bener gak sih? Oh kalau itu Motley Crue bukan Pure. Enggak, nah, itu gimana Cir? Ayo. Enggak sih, Enggak lah. cuman itu kayak gosip aja sebenarnya sih. Ya makanya gua ke framing nih. Maksud gua rusuhnya itu menurut siapa? Nah. Terus bikin onarnya itu Seperti apa? seperti apa? Karena kalau misalkan didengerin lagu-lagu itu juga pelan-pelan Nah, itu semua. dia, makanya itu dia. Lagunya juga pelan-pelan. Lagunya santai, slow. Gak ada yang memicu keributan segala macam. Mungkin ya orangnya. Tapi kan kebanyakan yang ngomong masanya Pure begitu. Nah itu apa memang gimana sih ya udah dekat sama kalian atau memang masa Pure iya, ada unsur-unsur gak jelas gitu ya. Mungkin senggol-senggolan di moshpit ya? Iya. Di circle pit gitu. Itu sih paling lebih Kebetulan lagi Pure yang manggung. Iya. Pas jadi. Ah, Tapi kalian setuju ada omongan begitu apa bodo amat? ya kita terima cuman bodo amat lah. Kan yang tahu kan kita. Tapi Cuman kalau misalkan dia mau nganggap kita band rusuh nggak apa-apa. tapi emang itu kejadiannya sekali apa sering? Maksudnya kayak lu lagi manggung gitu kemudian Berantem sama orang. yang nonton itu Crash gitu lah. Crash. macam Apa ya? Gak sekali, Enggak. gak sering, Enggak. gak sering tapi gak sekali. sekali ya. Nggak sering tapi nggak sekali. Gak sering tapi gak sekali. Gas terus. Dan kalian pernah di depan bandnya tuh rusuh terus langsung reaksi gitu Pak? Oh pernah gitu. Jadi gue suruh kan dia apa lagi berantem kan? Iya. Gak berantem sih kayak rusuh-rusuhan gitu. Biasa. Terus gue suruh rangkulan, pada rangkulan, pada ikutin rangkulan. Pas udah mulai intro, buyar lagi ya. Gitu. Berarti emang bawaan. Tapi iya bawaan apa? Emang karena yang gue nggak tahu ya gue pernah nonton ya sering gitu nonton konser yang genrenya keras gitu kan. Tapi kan mereka emang pada mosing
gitu, entah beatdown, moshpit segala macam. Tapi emang karena itu musiknya atau karena emang benar-benar karena pure-nya sih? Itu juga sih mungkin yang kalau dari gue sendiri sih ngeliatnya apa ya, kayak gitu kan. Kalau misal contoh kan tadi kayak dari band musik atau gitu kan, itu kan si apa ya, bisa dibilang oknum atau orang-orangnya lah. Nah mungkin juga itu juga yang terjadi sama kita sekarang. Mungkin karena lagunya asik, terus emang orangnya lagi gimana, Banyak masalah ya. masalah, kira ada senggol-senggol jadi salah paham ya. Bilang situ. Dan sedangkan itu lagi pihak penyelenggara lihatnya karena kita sampai dalam penyelenggara ataupun apa, itu ya sih. Lepas itu mau siapa apa gimana nya, makanya kita selalu apa ya, mencoba edukasi juga nih ke orang ke teman-teman terdekat dulu, kayak misalkan kalau misalkan gimana ya, Ada bela step diri event gimana, karena takutnya juga kayak gini-gini, jadi takutnya kan karena ke kita nih, kita kan juga nggak pengen begitu. Ya itu, Tapi kalau dari kita sih selalu usaha sih buat edukasi. Dampak ke kaliannya tuh pasti ada ya, biar sedikit. Ada bang. Apa ini dampak ke kaliannya apa itu biasanya? Paling parah apa sih? Boykot. Boykot. Serius? Iya. Serius dah? Di boykot. Enggak sih, kayak nggak boleh main di tempat Di beberapa tempat tertentu. Iya. Misalnya gimana? Aduh, nggak enak Bisa nyebutnya. contohin nih. Ayo, coba, Tempat X lah tempat. Yang mau Iya, coba, gitu. coba lu aja. Tapi lo bisa ceritain gitu, ceritanya gimana, tapi tempatnya Iya. Oke, gimana cara di Priok. Iya. Jadi orang itu nyediain tempat nih bang ceritanya. Nah nyediain tempat buat pure. Oke lah. Kita main di sana beberapa kali ya dibilang ya di tempat situ. Nah ketika ibaratkan kita mau bikin acara nih, kejadian acara itu, kejadian juga crash juga di situ. Nah dan orang pihak dari sananya tuh taunya masanya pure. Padahal kita kalau dibilang buat masa, malah masa yang ikut kita itu malah kita suruh jaga supaya nggak ada crash gitu bang. Ya itu udah kalian klarifikasi ke Udah bang. Nggak tahu kenapa ini maksudnya infonya tuh gua nggak tahu kok cepet banget. Padahal gua rasa ini band apa sih kok bisa sampai secepat ini informasinya. Iya. Iya, makanya ya, gua apaan anjir gitu kan. Makanya gue harus tanya, gue juga gitu kan, gue jarang, kalau gue malu lu sering konser, gue jarang nih, tapi gue aja dapet tuh info kayak gitu dapet. Iya. Makanya gue mumpung ada kalian gitu kan, sekalian juga verifikasi nih gitu. Verifikasi lah ya, kayak gimana sih? Ya maksudnya daripada teman-teman dapat sayang kan kalau emang kalian udah mencoba edukasi, ya kan, tahu tetap si kampret-kampret itu yang berbuat, malah dampaknya ke pure sampai di tempat itu nggak boleh kan. Ya, tapi gue sih ngelihat kayak gini ya udah kayak ya udah mungkin biar jadi cerita aja gitu kan. Karena kan mungkin masih lingkupnya masih di Jakarta Utara juga kan, masih gue mikirnya kayak udahlah ini mah belum maaf ya belum segimana lah gitu. Itu yang penting selalu usaha buat edukasi, buat gimana. Intinya kita sih gitu. Tapi dengan adanya pandangan negatif itu kayak ya lu coba bisa jelasin gitu ke penyelenggara acara, apa tempat yang punya acara atau tempat apa penyelenggaranya nggak sih, kayak ya gue emang masalah gue di mana gitu. belum sempat kayak gitu karena ya emang dari awalnya udah taunya itu pure aja yang bikin rusuh. Apa sih? Emang lu punya aja nggak sih kayak fanbase atau apa? Nggak ada, pokoknya setiap pure Atau main fan fanatik lah. nggak ada. Setiap pure main tuh tiba-tiba ada aja gitu yang Ada support. tiba-tiba tiba-tiba gua ininya pure nih, gua ininya pure. Kawan gitu kawan. Tapi lu sendiri kenal. Tenang. Dan untungnya mereka hafal juga lagunya sebenarnya. Iya. Masih juga. Mungkin itu tadi sangat sayangkannya mungkin karena lagi rame lagi gimana, mungkin membuat diri lagi ada masalah ataupun sensitif gitu gimana. Gue baru tahu gitu. Dampaknya tuh baru sekarang nih, baru gua rasain pas gua pengen bikin acara bikin acara Enif yang 4 tahun nih sekarang baru kerasa sekarang. Gua susah kan nyari tempat segala macam. Ini gua ceritain aja lah ya, bodo amat lah. Iya, apa? Terima kasih udah mau wawancara satu pihak. Biar terang gitu kan. Makan. Biar nggak sebelah mata lah intinya gitu kan. Harus dari versi kalian. Gue mau bikin acara, gue nyari tempat sekiranya yang venue-nya yang oke lah buat nggak rame-rame banget tapi padat gitu bisa kelihatan.
gua udah izin segala macem di sebuah tempat lah, tapi nggak ada bukan nggak ada respon ya, mungkin mereka sibuk atau gimana, ya udah nggak apa-apa, tapi kok nggak ngabarin maksud gua. Wah, anjir. Iya, Digantung gitu. digantung maksud gua, kalau emang nggak bisa Kabarin dong, jadi gua nggak ngarep gitu. maksud gua kalau emang nggak bisa kenapa, kita ngobrol gitu. Iya. Kita cari win-win solusinya kan, gimana nih. Ternyata nggak ada kabar, nggak ada. Dan lu nya udah coba neken lagi. Tetap menyepelekan. ya udah, gue bilang ya udah deh, Nggak apa-apa sih. nggak ada kabar, ya udah gue cari tempat lain. Gua sih nggak tahu kenapanya, gue nggak tahu kenapa nggak bisanya, cuman dengar kabar sih katanya ya gara-gara itu. Ini suka gini gitu. Berarti dia itu ya mas. Dengar kabar buruk. Kalau gue pribadi sih bodo amat ya, mau diboikot apa nggak penting sih menurut gue, cuman ya bukan, maksudnya bukan lu doang tempat buat penyelenggaraan kayak gitu, masih banyak kok. Kalau gue sih boam sih masalah itu. Yang penting intinya bukan gue bikin rusuh. Iya. Dari ya namanya juga minuman pada minum, tinggal minum. Orang-orang gitu kan gitu. Iya, juga yang aneh itu kenapa harus terang gitu ya, langsung vonis pihak gitu kan, seolah-olah ini memang dari Salah nggak, dari Pure nggak bertanggung jawab kan, jadi seolah-olah gitu kan. Padahal kalau versi kalian Pure udah coba edukasi gitu kan, dan memang dari segi musik kayaknya nggak banget buat kayak rusuh gitu kan. Itu yang dibingungin itu, makanya sering di jamming aja. Iya, lebih kayak itu selalu sambil lu dari mana. kayak pas kita lagi bawain lagu slow ya udahlah slow aja gitu. Tapi kalau seandainya yang ngebeatnya kayak punk rock gitu, ya oke boleh Lin. Cuman kadang kan kita juga nggak bisa ngebatasin yang support kita juga bang di depan ya kan. Jadi setiap lagu ini lu nggak boleh gitu kan, nggak enak juga. Kita bisa membatasi kebebasan dia kan? Iya, mungkin dengan cara dia menikmati musik Pure dengan seperti itu kita kan juga nggak tahu juga. Cuman kadang banyak orang yang ngebawa Pure itu nggak berpikir ketika dia melakukan di atas panggung, di depan panggung itu yang mengakibatkan hal negatif. Kadang yang gue pikir lu nggak punya pikiran ini gitu loh, ketika lagi berantem, masa lalu bukan cuma lu doang yang bakalan di-clash gitu. Iya. Bandnya juga. Pembawaan diri juga. Iya. Kadang Tapi si panitia itu udah kayak maksimal nggak sih menghindari potensi itu? maksudnya Ya artinya gini loh, ada persiapan juga nggak sih dari panitia dan misalnya contoh lo tetap undang lo gitu buat ngantisipasi biar gak rusuh gitu. oh itu udah ada bang, sebenarnya udah ada. Memang kampret itunya aja ya. Ya kalau kita buat ngendalin orang mabuk gimana sih bang? Gitu aja sih. Ya paling kita kebetulan yang orang-orang kayak gitu ya kita kenal, dia kenal juga, kan nggak mungkin kita pilih satu pihak tuh. Kadang kan mungkin karena teman akhirnya ada yang gimana support temennya lagi. Nah kan itu yang kita nggak bisa kontrol kan. Iya betul. Yang temen nggak tahu nih, cuma gara-gara ngeliat temennya kesenggol atau gimana, terus ikut-ikutan juga langsung Beda alasannya. Nah itu. Iya, itu mah udah di luar kontrol kita lah. Kita mah kan itu manggung aja. sama paling kalau ini antisipasi panitianya bisikin ke los, tolong ya apa anak-anaknya sering apa kasih tahu lagi Dibimbing gitu. lagi. Mau kasih tahu gimana tuh kebebasan berekspresi kan anak-anak. Itu dia makanya. Gak bisa juga, iya. Udah gitu bang. Yang penting lu udah coba sekali. Coba. Kan dia tetap gak bisa ya. lebih pengen sekali berharap sih untuk kedepannya ya, kita selalu bakal mengoreksi diri kita. Terima kasih. Sama kedepannya apa ya, si pihak entah pihak penyelenggara atau manapun nih, kalau misalnya kedepannya ada gimana, mending maksudnya apa ya, mending lebih ke ayo dong jangan saling kitanya nih, mending di lebih detail lagi ini siapa yang Lihat dari beberapa sisi gitu ya. Iya, itu lebih objektif lah ya. sayang kitanya, karena kita juga ya, kalau dari gue pribadi saya juga udah ngerasa kok kayak gini ya, kita mau bikin event jadi kan sayang gitu loh, kayak nggak support padahal sebelumnya kita baik-baik aja, kan kita juga jadi nggak mau ada miskomunikasi kayak gitu lah. Iya benar sih, harus itu juga ya. Apalagi kan sama-sama Jakarta Utara, kan sama-sama ngebangun. Iya sih benar, menurut gua sih kayak harus panitianya gitu, pelaksana atau punya tempat itu kayak coba verifikasi Iya, dulu gitu, betul. kayak emang bener gak sih kan karena venue-nya ini mereka rusuh atau gimana, karena kita nggak ada yang tahu yang
siapa tahu itu emang teman lu yang mabok atau orang lain yang memang Contoh kasusnya misalnya siapa tahu misalnya si A teman kita nih, si A ada masalah gimana atau apa nih, itu ada teman-temannya lagi si A ini lihat kira-kira rame dari sini ngeliat rame juga saling belain, kan itu kita nggak tahu tuh. iya Kayak gitu benar Pokoknya chaos lah. jadinya kan terlihatnya kan karena kompleks ya. gitu kan, nah Udah itu bukan kontrol pure. Cuma Sayang. orang penyelenggaranya ya udah satu sisi aja pure aja. Iya benar. Tapi sorry, kan biasanya yang perform nih banyak nih. Selain pure ada nggak sih, misal band A gitu, Ada. dia perform, terus kemudian penontonnya kayak gitu juga. Apa yang lain ada payung aja, apa pure aja nih harus untuk Kurang tahu. pas lo lihat. Iya. Sebarang kayak lu manggung gitu ada kejadian kayak band ini rusuh juga masanya tapi nggak diperlakukan kayak lu pada gitu. sampai nggak dampaknya Di boykot dampaknya kayak gitu. gini. Kurang tahu, nggak tahu. Lo nggak lihat gitu, band A, band C gitu. Enggak ada, nggak tahu. Nggak ada, kayaknya nggak ada. Sebenarnya sangat disayangkan ya kalau menurut gue ya harusnya sih objektif ya. Ya maksudnya pada saat itu ya memang udah masalah, tapi jangan berlanjut dong gitu. Jangan dibobol lagi langsung kayak gitu. Kalau saya yang dihukum ya dia aja, itu kita main bandnya gitu kan. Kan bisa aja tuh panitia punya hak penuh gitu kan, ya copot aja langsung pisah. Nah itu maksudnya kayak gitu-gitu. Yang ditindak yang mereka yang Iya. rusuh, jangan di boykot gitu. Apalagi kalau lu di situ diundang gitu kan, masa sampai diundang. Karawan. Ya tuh lo pernah ngadain meet and greet kan? Waduh. Cembetul lah. Ya ngobrol gitu. Tahu kenapa sih lo? Tapi rusuh gitu? Gue nggak tahu ya bener apa nggak, memang ada istilah haters itu bisa naikin sih. Malah Ya mungkin kayak tadi lu bilang sih ya, emang siapa gua, tapi secara nggak langsung tuh naikin pure loh. Amin naik sih, cuma kalau dampaknya juga itu naik apa turun ya? Ya kalau orang yang objektif ya, Oh, ya. karya-karya lu bakal mikir. Amin, ya amin. Bakal mikir gitu. Kayak enggak deh. Karena tuh dalam acara aja gitu. Nah itu juga sih yang kita harapin dari beberapa mungkin ada berita-berita negatif, ya orang-orang bisa lebih Yeah. luas lihatnya nih. Semoga segitu. Memfilter informasi itu dulu ya, bukan langsung full rata. Ya gue nggak mau dengerin lagunya, dia udah terkenal musuh. Enggak sih kalau menurut gue sih ya. Ya gue juga makanya mau ngajak ngobrol kalian. Pertama bukan karena klarifikasinya aja gitu. Karena emang gue denger pure tuh band utara, band pure, terus musiknya beda, gitu, keren. kenapa? Kenapa? Lu kenapa? Begini boy. Tapi lo ada alternatif apa? Lo tetap mencari alternatif gak sih kayak sih gitu? Tadi ya nggak masalah gue lo boykot gitu, gue masih bisa cari tempat lain. Gitu. Masih Lo ada. sendiri masih nyari alternatif. Ya ini yang tadi gue bilang balik lagi karena mungkin lingkupnya masih di Jakarta Utara ya. Nah. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin belum ada apa-apanya. Gue pikir gue masih bisa apa ya maaf ya omongan sombongannya jumawanya masih ada Jakarta lain. Nah, Gitu, masih ada kota-kota lain. lain. Dan masih ada kesempatan kayak lu pikir Iya, betul. yang kalian pikir nggak sepenuhnya gitu. Jadi kita tahu banget. Nah, setelah ada isu ya penonton pure rusuh gitu, nah lo pernah juga nggak sih? Lo pernah nggak perform di luar Jakarta Utara gitu? Ya, terjadi nggak tuh kayak rusuh itu? Enggak. Apa di Jakarta Utara aja? Mungkin ya mungkin karena main di Jakarta Utara akses teman-teman datang lebih deket gitu ya mungkin ya itu jadi pemicunya. Kalau di luar Jakarta Utara mungkin ya nggak pernah sih. kita bawa orang buat nonton, bawa, cuman yang nggak sepenuh yang ketika kita lagi di utara aja gitu. Support mah tetap pasti ada, anak-anak bersyukur, makasih. Iya, berarti ini maksudnya bisa dilihat juga secara objektif. Berarti Iya. memang benar bukan fansnya pure yang asli apa? Pure gitu, yang pure. Iya. Benar, fansnya pure yang pure gitu. Gimana tuh? Ini sih bikin api loh. Yang apa yang bikin rusuh kan dia bisa dibukti juga kan ya lo perform di luar utara. Nah itu emang dadanya biasa-biasa aja gitu. Mereka pada nikmatin, terus penonton di luar apa di tempat itu juga nikmatin. Nah sementara pas perform di utara mereka gitu ya. Kata
gesekan itu kan harus didiskusikan. Tapi ya memang mungkin ada pihak yang bertanggung jawab aja kali ya. Malah masih ada tempat-tempat lain. Malah justru penilaian gue dengan terjadinya hal seperti ini, kita harus nunjukin kita harus main keluar utara malah bang. Ya, buktinya sih nih. Jadi kalau gue malah pikirnya itu buat pacuan gue juga sih. Challenge juga Iya. ya, jadi tantangan ya. Jadi menurut gua dengan teguran itu ya kita ibaratkan udah mulai cukup lah kita berinteraksi di Jakarta Utara. Kita harus lari keluar juga. Mungkin itu pemikiran Novita juga sih. Terima gitu. Amin. Kalau terima. Ya ini mah lebih ke saran. Jangan sampai juga kayak pukul rata utara jelek gitu. Kan jadi kayak sama aja kayak orang itu. Nah, itu benar. Ya mudah-mudahan aja itu kayak batu loncat aja. Amin. Emang banyak sih kemarin juga ngobrol sama Blaze dia begitu kan. Lebih kayak aware-nya tuh orang-orang daerah. Nah ketika dia udah di atas balik sini baru kayak ya klik segala macam. Ya itu persoalan oknum sih kayak gitu. Ya, tapi sih secara keseluruhan sih kalau gue pribadi yang lihat musik itu emang keren sih menurut gue beda. Thank you mas. Thank you. Iya, gue lebih senang nerima dan musiknya nggak tahu ya, gue lebih senang nge-jamming yang kayak dibanding nge-mosing gitu. Karena ya enak aja buat joget, berbobot juga gitu. Kayak lirik gitu nggak sembarang. Benar-benar bisa menikmati musik kita lah ya. Iya. Atau mungkin lo ada pesan gak sih buat teman-teman gitu? Scene musik lah. Atau Scene musiknya jangan ya gitu ya, terlalu spesifik. Iya. Yang buat kita klarifikasi soal ini apa yang pandangan negatif di sini. Pure tentang apa namanya teman-teman fans itu yang rusuh dulu, mungkin ada klarifikasi sedikit lah penjelasan. Iya betul. ya Scene musiknya juga. apa ya? Terima kasih sih buat anak-anak udah support Pure juga di setiap tempat Pure main di mana. Cuman ya kadang apa ya, lu harus berpikir panjang juga gitu loh. Ketika lu menikmati musik Pure dengan cara lu seperti itu, dan lu harus bisa mikir bakalan jadi kejadian kalau lu seperti itu. Kalau pribadi sih tetap maksudnya support temen itu lebih penting Lebih perannya. penting. Karena tanpa support temen kita Bener, bukan apa-apa. bener. Ambil baiknya aja sih. Berbaiknya aja. Jadi kalau untuk masalah kayak rusuh ya hal yang biasa menurut gua. Biasa. Mungkin iya, kalau orang yang mungkin anggapnya begitu ya mungkin baru terjun kali kan di apa atau musik gitu. Makanya kalau dia gitu mah hal biasa sih. Tambahin dikit nih, kalau buat yang pesan-pesannya sih, Pure kan belum apa-apa ya. Maksud gua setiap Pure main itu bebas gitu, penonton bebas ya kan, menikmatin pertunjukan show-nya Pure tuh bebas. Cuman pesan gua sih jangan sampai ngerenggut kebebasan yang lain. Iya, iya nggak sih? Benar. Iya, karena kalau misalkan ada kejadian kayak gitu-gitu lagi kan pihak yang punya tempat rugi, kita juga. bandnya rugi. Benar-benar. Terus yang niat benar-benar dari jauh-jauh pengen nonton Pure juga keganggu. Banyak yang dirugiin. Betul. Banyak yang dirugiin. Ya lebih ini aja sih. Dewasa. Bukan dewasa juga ya, lebih apa ya? Bijak, lebih bijak. Kalau salah dewasa sama bijak sama. Sama ya. Tipis lah. Itu validasi aja. Iya. Anaknya minderan. Butuh dibenerin ya. Mantap sih sejauh ini. Nah itu ya permasalahan itu pasti ada lah dalamnya juga dalam sebuah band ya. Ya wajar apa dalam hidupnya kita punya masalah gitu ya. Bagi band gitu kan. Ada aja pokoknya masalah keliling hutang, pinjol, banyak lah dalam hidup. Sama lah kayak band juga pasti ada masalah entah dari personilnya ya kan, entah dari fansnya atau dari mana, nggak masalah, yang penting mah tetap berkarya aja ya kan. Itu yang penting, tetap konsisten berkarya. Nah, ada lagi nggak sih pesan-pesan terakhir gitu? Terakhir. Kayak serem banget nih. Nggak lah, aja di video ini. Udah sejam kita ngobrol nggak kerasa nih. Ngobrol sih di sejam ya? Udah sejam. Ya bisa Potong kencing 5 menit.
Lama lu tadi. Sorry, Lama lu. pesan-pesannya semoga podcast seperti ini nih tetap harus ada gitu ya. Karena terus terang pure butuh yang kayak gini-gini. Oke. Soalnya banyak yang harus pure informasiin ke teman-teman. Cuman kita nggak ada medianya. Karena kalau kita ngejelasin diri kita sendiri, kenanya kan narsis ya. Nah, Di TikTok gak? ya TikTok ada, tapi nggak pernah kayak gitu-gitu. Bingung klarifikasi kan. Aduh. Ya pokoknya Potong rambut cepmek. Rawar ya. ya pokoknya semoga bisa terus bersinergi lah ya kayak gini. Ya gue doain juga pure-nya terus konsisten. Amin. Amin. Roket gitu kan. Amin. Dan bawa nama Utara lebih jauh lah. Botak apalagi udah punya Rocok Tugu ya kan. Aduh. Nggak apa-apa. Sama semuanya bang, sama. Apalagi persoalannya udah kayak umpat. Nggak kasih rangkoli. Mungkin kita tawadi. Ya kalau hobi lu di dunia musik ya lu kembangin aja sih menurut. Betul lah. Lebih lu dalemin lagi. Kuncinya tuh cuma satu, lu harus sayang dulu sama hobi lu. Mungkin emang the best dari SMP teman. Itu aja Kalau sih. ada jawaban-jawaban yang Karena lu bermain musik tanpa hobi, tanpa enteng, iya enteng apa sih perasaan gitu, Nah, perasaan. lu bakalan bisa sih. Di kamera nggak katanya nggak kompak. Gitu. Ada lagi Kakwas mungkin mau nambahin gitu. Silakan, Scene Bang. musik di Jakarta Utara. Scene musik Jakarta Utara semoga semakin solid lah ya. Sekarang udah banyak banget kan gigs di utara lagi ya. Banyak banget. Makin solid lah, terus juga apa ya, persaingannya yang sehat gitu loh. Jangan senggol-senggolan. Saling support lah teman-teman semua. Biar sama-sama mengangkat nama utara kan keren ya. Yes, harusnya gitu. Biar naiknya bareng aja gitu loh. Nah, lebih bagus kan kalau rame-rame lebih kuat gitu kan daripada sendiri-sendiri. Mau ngapain? Tapi selama ini sehat sih persaingannya. Sehat. Sehat dong. Sehat terus. Yang kayak sehat kok. Emang si oknum tuh aduh parah. Mas Kiting ada yang mau tambahin Mas Kiting? Cukup. Ada rencana Nikah. pure manggung di Kebumen? Iya, kalau sementara ini pure Jelambar sih. Nggak ada sih planning ya, berjalan aja sih kali nanti gimana apa seiring waktu aja. Cuman yang lagi buat ya akan ini lagi album kedua aja sih, itu doang sih. Gue doain cepet lah. Amin. Biar makin ramai dunia permusikan di Jakarta Utara. Ya teman-teman pokoknya ngobrol sama Pure kayak gitu ya, kalian yang khusus framing nih ya, kalau ada polling lagi ya, ya lebih kayak bijak buat pribadi dulu lah, objektif gitu kan, jangan segala mata. Kayak gue ngakuin gue ke framing, tapi pas dapet kesempatan ya gue nanya ya, biasa dapat kalau ada kesempatan juga gue nggak nge-share kemana-mana. Cukup buat kayak pribadi aja. Ternyata nggak gitu. Jadi kayak oh itu cuma oknum yang berlebihan. Iya benar. Nggak bisa ngasih efek yang lumayan support ya, dapat positif ya. Itu di negatif. Parah hal. Ente kadang-kadang ente. Top terusnya kuat ya. Top terus kuat ya. Update deh yang referensi. Gue harus banyak referensi bro. Wow. Ya pokoknya thank you yang nontonnya sampai habis. Sekali lagi apalagi buat warung terpal nih, thank you banget ya Bang, yang nyediain tempat kita ya. Enak cirengnya enak. Terus ya, kalau mau datang ke warung terpal langsung aja datang ya, Najib Murtado paling pertama di sebelah kanan. Pokoknya terpal friendly banget lah dia, harganya bawaannya ada bawaan. Wah. Kalau cireng dia bikin sendiri, kagak beli, ya murah-murah lah. Ini masuk lah di kantong ya. Masuk. Ya buat lu yang baru gebet-gebet sini enak. Modal kecil dulu ya, modal kecil. Modalnya WhatsApp masih masuk lah. Masuk. Jangan diperjelas. Jangan diperjelas. Dan thank you lagi buat view
Pure, buat Sama-sama. Carlo, Thank you. Ojir, Devin. Pokoknya ya buat support lah sampai kapanpun. Kan. Amin, thank you. Saling support lah, benar-benar. Mudah-mudahan nanti gue tanggal 29 bisa datang lah ya. Amin. Harus. Apalagi buat tenang di pas weekend. Mau nggak mau harus datang mau. Maksa gua. Maksa. Ini free pass. Oh enggak, cari tuh gratis. Free. Kita buka free. Free. Gratis. Yang penting jajan. Yang penting jajan. Gratis yang penting jajan plus jangan rusuh. Ah, itu dia. Jajan apa nih? Nanti kita punya souvenir juga ya. Itu ada giveaway. Centok sama itu. Centok cuma 3 ya? Serba goceng. Ya ngapa kecil lah buat oleh-oleh dan merchandise. Nanti kita buka booth di sana. Dan kalau yang mau lebih banyak tahu tentang Pure nanti ada di Instagramnya atau medsosnya atau musik dia disebar di mana aja juga ada musik di semua platform musik Termasuk TikTok. Spotify, TikTok juga ya. Coba dong bikin jogetan pakai lagu Pure kan gitu. Ya, namut. Namut. Baru 2 kali. Orang gede aja ngobrol. Validasi benar validasi. Yang Apa ya Spotify, Joe, semuanya lah ya. Apple Music, ya. Simontok. Si Montok. Itu yang nyanyiin lagu Rehan. Aku nggak tahu. Semoga masuk Nyanyiin lagu Rehan. WA lah. Snack video. Udah dalam tuh kalau masuk story WA ya kan. Ganti backgroundnya jadi perjalanan. Musiknya sedih-sedih anjing terus. Ya pokoknya gitu dulu ya di episode kali ini. Sekali lagi thank you buat semuanya. See you di episode selanjutnya. Bye. It's a wrap.